Kita pernah mendengarkan sebuah kisah tentang Juraij. Juraij adalah termasuk orang yang diberikan mukjizat oleh Allah karena ada seorang bayi yang mampu berbicara diakibatkan oleh Juraij. Seorang bayi yang baru lahir bisa berbicara diakibatkan oleh Juraij. Apa yang dilakukan oleh Juraij? Karena Juraij sangat taat kepada Allah. Taat sekali Juraij sama Allah, tapi diuji sama Allah karena apa? Karena ternyata Juraij kurang ilmunya. Juraij tidak tahu bahwasanya taat kepada Allah itu tidak cukup. Harus juga taat kepada kedua orang tua. Taat kepada Allah itu tidak cukup. Sebuah kisah nyata diceritakan pada musim haji tahun 2010 di sebuah radio Al-Quran di Makkah Al-Mukarramah. Ada seorang pemuda yang menceritakan kisahnya. Ayah saya adalah seorang imam masjid. Beliau adalah orang yang sangat taat pada agama. Ayah saya adalah seorang syekh, seorang ustadz, seorang masyayikh di daerah Syuaibah namanya. Daerah Syuaibah ini berjarak 110 km dari kota Jeddah, 110 km. Pemuda ini menceritakan, ayah saya adalah seorang imam masjid, tapi saya tidak pernah mendengarkan kata beliau. Dan ketahuilah saya juga tidak pernah sholat. Walaupun ayah saya rajin ke masjid, walaupun ayah saya rajin untuk membangunkan saya untuk sholat subuh, tapi saya sendiri tidak pernah sholat. Apalagi untuk ke masjid, sholat sendiri aja saya malas. Kalau saya dibangunkan untuk sholat subuh, saya berpura-pura menyalakan mobil, lalu saya mengendarai mobil tersebut dengan berpakaian rapi, tapi saya cuma berkeliling-keliling di kompleks rumah saya, dan akhirnya setelah sholat subuh usai saya pun pulang. Dan akhirnya ayah saya mengira saya adalah anak yang sholat. Selalu saya melakukan itu. Umur saya sekarang adalah 21 tahun. Pada suatu hari, teman-teman saya mengajak saya untuk berwisata. Mereka mengajak saya untuk snorkeling, diving, menyelam. Jadi mereka mengajak saya untuk ke pantai. Kami berjumlah 7 orang pada saat itu. Dan 6 orang kawan saya ini akan menyelam. Peraturan menyelam adalah ketika kami datang berkelompok, maka 1 orang berjaga di tepi pantai. Tidak boleh menyelam semua. Nanti kalau ada apa-apa berarti yang satu akan menolong atau meminta bantuan. Ketika mereka teman-teman saya menyelam, tinggallah saya di tenda saya sedang bersantai. Dan tibalah waktunya sholat zuhur. Ternyata di dekat tenda kami ada juga satu tenda sekelompok anak muda juga. Ketika di sana sholat zuhur pun tiba, azan zuhur pun berkumandang. Ternyata kelompok anak muda tersebut mengumandangkan azan untuk bersama-sama sholat berjamaah. Mereka mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, sholat zuhur nih. Saya kalau nggak ikut sholat sama mereka malu saya. Apalagi di kota Mekah, apalagi di kota Jeddah, di Saudi Arabia. Merupakan suatu aib kalau kita tidak ikut berjamaah. Sholat sendiri pun itu adalah suatu aib, apalagi kalau nggak sholat. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut menyelam bersama teman-teman saya. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kekuatan atau kemampuan saya untuk menyelam tidak sebagus teman-teman saya. Saya bukanlah orang yang sangat pandai untuk menyelam, tapi saya bisa. Daripada saya ikut sholat dengan mereka, lebih baik saya menyelam juga. Daripada saya harus ikut sholat dengan mereka, apa itu sholat? Saya tidak harus sholat. Sholat itu perbuatan yang sia-sia menurut saya. Akhirnya saya pun ikut menyelam. Dan apa yang terjadi? Saya naik ke atas namun saya melihat mereka masih sedang sholat. Akhirnya saya tetap bertahan di lautan hingga tanpa terasa saya berada di lautan yang cukup dalam. Dan di sana akhirnya entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saya merasa kram di tubuh saya, kaki saya merasa kram, berasa bahwasanya ada yang menarik saya dari dalam, dari atas seperti ada yang menenggelamkan saya, yang ingin menenggelamkan saya. Pada saat itulah saya mengingat suara azan, saya mengingat suara azan, saya ingat wajah ayah saya ingat wajah ibu saya yang menangis berdoa supaya saya mau sholat, saya ingat wajah ayah saya yang selalu marah ketika saya tidak mendengarkan azan, saya ingat wajah kakek saya yang dari kecil mengajarkan saya untuk puasa di bulan Ramadan. Saya ingat teman-teman saya yang mengajak saya untuk ke masjid tapi saya tidak mau. Saya mengingat semua hal-hal baik yang selama ini saya tinggalkan. Dan saya berusaha mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Karena saya yakin pada saat ini mungkin sudah waktunya Allah mencabut nyawa saya. Saya berusaha mengucapkannya. Asyhadu, asyhadu, asyhadu. Saya tidak mampu mengucapkannya, saya mengulang-ulanginya tapi saya tidak mampu mengucapkannya. Ya Allah, jangan ini menjadi akhir hidup saya. Asyhadu alla
Asyhadu alla, tidak pernah mampu mengucapkannya. Ya Allah, jangan Engkau membuat ini adalah akhir hidup saya ingin bertaubat ya Allah. Pada saat itu saya berteriak, mengingat orang tua saya berdoa kepada Allah. Saya tahu doa saya susah dikabulkan sama Allah, tapi saya terus berdoa hingga akhirnya saya tidak sadarkan diri. Namun apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Ternyata saya masih terbangun. Dan ketika saya terbangun, saya melihat ada seorang tentara yang mengangkat saya dari tengah laut menuju ke tepi pantai. Saya merasakan air yang asin dalam tubuh saya keluar sedikit demi sedikit dan saya sadarkan diri. Dan pada saat itu pula lah teman-teman saya segera membawa saya pulang. Ayah saya menelpon saya dalam perjalanan, "Nak, kamu baik-baik saja?" Saya mengatakan, "Ayah, saya baik-baik saja." Saya tidak mungkin menceritakan kepada ayah apa yang saya lakukan hari ini, bahwa saya tenggelam. Saya tidak mau membuat ayah khawatir. Saya dibawa pulang ke rumah dan ketika sampai di rumah, tiba-tiba ayah saya yang membukakan pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," kata ayah saya. Ayah saya sebelum saya masuk, ayah saya bertanya duluan, "Apa yang terjadi kepadamu, Nak? Apa yang terjadi kepadamu, Nak?" Saya tidak ingin cerita kepada ayah saya. Tapi ayah terus mengulang-ulangi. "Apa yang terjadi kepadamu, Nak? Ceritakan kepada ayah. Apa yang terjadi kepadamu, wahai anakku sayang? Ceritakan kepada ayah." Saya tidak ingin menceritakannya, tapi karena ayah memaksa saya menceritakannya. Bahwasanya saya tadi mengalami ini. Tetapi Allah menolong saya. Ada seorang tentara yang menolong saya. Saya curiga terhadap ayah. Saya menanyakan kepada ayah, "Wahai ayah, kenapa engkau tahu semua itu?" Apa jawaban ayahnya? "Ketahuilah, Nak, waktu sujud terakhir ayah mendengar suaramu memanggil-manggil ayah. Ayah mendengar kamu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak mampu kamu lakukan." Kekuatan doa seorang orang tua. Kita terkadang taat untuk sholat, kita pergi ke masjid, tapi kita jarang menengok orang tua di kampung. Kita baik kepada tetangga, tapi kita tidak baik terhadap ibu kita. Kita taat dengan peraturan sekolah, peraturan kampus, tapi kita tidak taat terhadap peraturan rumah. Kita menganggap bahwa peraturan ibu itu adalah sampah. Kita menganggap bahwa peraturan ayah itu adalah sampah. Bahwasanya Allah itu di dalam Al-Quran sudah menunjukkan rahasianya. Birrul walidain, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasianya dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ternyata bukan sholat perintah utama dari Allah. Perintah utama dari Allah berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Engkau sembah Allah, taat kepada Allah, sami'na wa ata'na kepada Allah. Kemudian sami'na wa ata'na pula lah terhadap ibu bapakmu. Karena apa? Surga itu ada di telapak kaki ibu. Dan pintu surga itu juga terletak kepada ayah. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan kisah inspiratif yang dibawakan oleh Ustadz Syam. Bahwa memang sebagai anak ini memang susah-susahnya lagi mendengarkan nasihat-nasihat orang tua gitu loh. Nanti akan berasa pada saat si anak ini sudah menjadi orang tua. Dia akan ingat semua apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Bahwa dari 100 yang disampaikan orang tuanya 99 itu benar. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan bisa merubah kita menjadi anak yang lebih baik lagi, yang lebih soleh lagi, dan lebih taat lagi kepada orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang salah diatur. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jalan yang terbaik setelah kita sadarkan, maka berlaku lembutlah padanya.